Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan adik kita, Michael. Michael di Krelovman Timo. Ya. Michael ini adalah, walaupun masih muda, ternyata adalah representatif dari Alzheimer di Jakarta. Benar, Michael? Atau Ya, betul. bagaimana? Ya. Ya. Saya memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Ko Buce untuk pertemuan kita hari ini. Perkenalkan saya Michael, saya Eksekutif Director dari Alzheimer Indonesia, Oke. yang mana saya baru menjabat menjadi Eksekutif Director per September 2020 lalu sampai dengan saat ini. Oke. Jadi, nah, saat ini kita semua pakai purple semuanya. Belakang kamu purple, gue juga purple ya. Kenapa Iya, ini? Kenapa dipilih warna ini, Michael? Bisa tahu? Bisa ceritakan? iya. Karena purple itu melambangkan misteri kalau di Alzi ya. Karena penyakit tentang demensia Alzheimer ini belum diketahui penyebabnya. Oke. Tetapi so far secara medis itu baru tahu faktor risikonya itu apa. Oke. Seperti diabetes, hipertensi, dan juga dari sisi psikologis juga ada seperti depresi, stres, loneliness pada lansia, dan lain sebagainya. Jadi inilah kami menggunakan warna ungu sebagai warna misteri di Alzi. Kalau di Indonesia namanya indigo, warna indigo. Warna indigo, tapi ada banyak macam juga sih pengertian tentang warna ungu. Tetapi meaning dari kami Alzi menggunakan warna ungu itu tadi, karena misterinya penyakit ini gitu. Ya. Dan latar belakangnya Michael juga adalah psikolog. Betul? Ya, betul. Mungkin Michael punya pengalaman pribadi dengan Alzheimer, makanya bisa terjun di situ. Bisa cerita sedikit? Iya, jadi pada mulanya saya mengambil psikolog klinis dewasa, karena memang saya senang sekali dengan isu yang ada di tentang dewasa gitu ya, untuk manusia yang menginjak usia muda, dari dewasa muda 20 tahun ke atas sampai dengan lansia. Nah, saat saya ingin menyusun tesis kok, waktu itu di tahun 2016, saya ingin membuat suatu tesis yang bermakna untuk orang lain. Jadi tidak hanya sekedar lulus sebagai mahasiswa, magister, dan seterusnya, tetapi ada hasil yang bisa saya berikan untuk orang-orang di sekitar saya. Ngobrol dengan dosen saya waktu itu, beliau bilang, kamu pakai isu tentang Alzheimer aja, gitu, karena isu Alzheimer itu di kalangan psikologi masih terbatas penelitiannya. Betul. Oh, oke. Berarti saya waktu itu mikir tuh Alzheimer nih apaan ya gitu ya. Mikirnya ini penyakit apa gitu, apa dari Afrika kah, atau dari mana? Karena waktu itu benar-benar sama sekali belum tahu tentang Alzheimer. Ya. Jadi setelah saya browsing dan kemudian dapat dosen pembimbing saya bilang, kamu ini aja coba ada organisasinya kok untuk itu, Alzheimer Indonesia namanya. Kamu cek aja di website-nya ada, di sosmednya ada, kamu cek aja. Akhirnya saya ikut, saya coba gabung. Saat itu Alzheimer Indonesia sedang melakukan masa pengenalan orientasi sekolah. Jadi menyebarkan edukasi tentang demensia ke sekolah SMP dan SMA di Jakarta. Dan akhirnya saya bergabunglah jadi relawan saat itu. Dan sebelumnya kan ada pembekalan tuh ya, Ko ya, tentang ketika kita ingin memberikan informasi. Dan saat itu kan saya nggak tahu ya, tapi saya ditunjuk gitu, jadi relawan saat itu. Akhirnya kita dibekalin, dan begitu saya belajar, loh, kok ini 10 tanda gejala umum demensia Alzheimer nih, kok ada beberapa part yang pernah saya alami dulu. Karena dulu saya pernah merawat nenek saya, kurang lebih 8 bulan tinggal di rumah tahun 2000-an, yang mana waktu itu saya masih SMP ya. Jadi, loh ini kok gangguan daya ingat ada di oma saya, kemudian disorientasi waktu itu ada, perubahan perilaku, emosi itu juga ada, dan lain sebagainya gitu. Terus saya pelajarin, saya dalemin, saya sambil edukasi, tapi saya sambil refleksi lagi gitu ya, ke pengalaman dulu gitu. Ini ada something yang pernah saya alamin juga gitu. Hal yang lucu sekarang, tapi itu dulu tuh nggak lucu gitu. Jadi, short story tentang oma saya waktu itu, oma saya pernah tinggal di rumah, usia 85 tahun, menginjak ke 86 saat itu. Bisa dibayangkan tengah malam jam 2 pagi, oma saya bisa manjat teralis jendela. Yang which is itu buat oma-oma pada umumnya, saya tuh, kok bisa ya gitu, kok punya daya kekuatan sebesar itu ya, karena merasa dikurung gitu. Jadi teriak-teriak tengah malam, tolong tolong saya dikurung nih, saya dikurung. Terus kita semua lagi pada tidur, kebangun tuh semua, baik papa saya, mama saya, dan juga kami semua, saya dan kakak-kakak saya, ini kenapa oma gitu, saya dikurung sama kamu ya, saya nggak boleh keluar dan sebagainya. Terus kita kayak ngomong pelan-pelan gitu,
Oma ini jam 2 pagi, kita semua lagi tidur, jadi pintu pintu ruang tamu pun juga dikunci, pintu kamar Oma tuh nggak dikunci loh, gitu. Itu satu. Yang kedua, yang sering terjadi itu waktu dikasih makan. Jadi, baru dikasih makan oma saya sama mama saya, 5-10 menit kemudian tuh minta lagi, "Saya belum dikasih makan nih, kok saya lapar, kok saya nggak dikasih makan?" Gitu. Terus kita semua bingung ya, "Loh bukannya baru makan ya?" "Hah, masa sih belum makan?" Gitu. Jadi kayak di otak kita tuh kayak mikir gitu, ini tuh yang salah kita atau kurang banyak ngasih makannya atau apa gitu ya. Karena oma sering banget minta makan gitu, padahal udah makan. Terus yang ketiga, minta tolong ayah saya gitu ya, papa saya untuk nemenin ngerokok. Karena oma saya tuh senang banget ngerokok, papa saya juga dulu mantan perokok, cocoklah mereka berdua. Minta ditemenin subuh-subuh dan sebagainya gitu ya. Jadi, ini kok ini waktunya yang salah atau gimana? Atau oma emang lagi insomnia gitu ya, nggak bisa tidur atau gimana gitu. Kok jadi papa saya hampir setiap pagi tuh nemenin gitu setiap subuh. Dan yang keempat nih kok, yang paling unik yang pernah saya alamin, ketika oma saya mendekati masa akhir hidupnya, itu bilang ke saya mau membunuh semua anak perempuan di rumah ini, Oh, gitu. Including my mom, my sisters, gitu ya. And I like, what's happened gitu. Apa yang di pikiran oma saya gitu. Itu saya takut banget. of course. Masih kecil loh. Iya. Terus saya nggak ngerti apa-apa ya, tapi kok sama saya dengan kondisi tidak berdaya punya pikiran dan perkataan seperti itu, di luar nalar saya sama sekali gitu. And then I said to Oma kayak, "Emang ada apa Oma?" Itu saya takut loh sebetulnya, tapi coba menenangkan diri ya. Emang ada yang salah sama mama saya, sama kakak saya gitu, sampai Oma nggak suka gitu. Nggak mau tahu, pokoknya saya mau membunuh semuanya gitu, kayak, oke, baik. Jadi saat itu saya cuma dengerin aja, and then I told to my mom and my dad juga, "Ini ada apa ya sama oma ya?" Gitu. Ini nggak biasa banget nih. Aku nggak pernah ketemu oma-oma di luar sana yang seperti ini gitu ya. Main teroris jendela, sampai punya perkataan isi pikiran kayak gitu dan lain sebagainya gitu. And then setelah udah beberapa berapa tahun tuh ya, dari 2000 ke 2016, 16 tahun ya, terus saya baru sadar gitu, oh ternyata tuh mas saya tuh masuk ke kategori demensia ya. Zaman dulu tuh kita nggak ngerti tentang spesialis jiwa, tentang spesialis saraf dan sebagainya gitu, nggak ada kepikiran sama sekali ke arah situ. Ada juga dokter umum, dokter keluarga yang dulu suka ngerawat oma juga, itu aja gitu, nggak ada spesialis sama sekali. Jadi setelah tahu tentang isu Alzheimer ini, membuat saya berpikir kayak, oh jangan-jangan nih memang oma ini seperti ini bukan karena guna-guna. Kan zaman dulu kan masih ada ya kepikiran karena ada isu roh-roh dan sebagainya gitu. Kita sampai panggil pendeta Nah, juga. sampai kemasukan atau apa ya? Ya, masukan dan lain sebagainya. Kita sampai panggil pendeta ke rumah, to be honest, gitu. Hmm. Beberapa pendeta kita panggil juga. Karena ini mikir gitu, medis bukan, ternyata dari sisi religi juga bukan. So what is this gitu. Ya. Ketemulah jawabannya di 16 tahun kemudian saya gabung di ALSI. Begitu tahu, ya ampun, ternyata ini jawabannya yang kita tunggu-tunggu dari zaman dulu. Tapi memang dari keluarga saya pun punya value bahwa untuk merawat orang tua ya memang kita harus berikan dengan cinta kasih ya, karena orang tua itu sudah membesarkan kita dan kemudian ya inilah bentuk penghormatan kita gitu. Dan itu yang saya dapatin dari kedua orang tua saya ketika merawat oma saya waktu itu di rumah. Itu benar-benar kita sama sekali nggak ada rasa curiga atau marah satu sama lain, tapi ya just giving our love to our parents gitu. Dan ini yang saya mau gaungkan juga ketika saya gabung di ALSI. 2016 saya lulus, selesai tesis saya share hasil penelitian saya waktu itu, jadi kurang lebih ada 50-an caregiver yang saya ketemuin langsung tatap muka, nggak hanya di Jakarta, tapi sampai ke Salatiga juga, sampai ke Jogja juga waktu itu, ke Bandung, ke Bogor, dan sebagainya. Dan memang itu semuanya karena adanya ALSI ini membuat mereka jauh lebih tenang saat merawat orang tua yang dengan demensia. Tetapi bagi yang belum tahu sama sekali informasi ini, itu akan sangat mengganggu sekali dan membuat mereka burn out. Dan itu yang saya temuin dari hasil penelitian saya kemarin. That's why begitu saya gabung di ALSI, saya memutuskan untuk saya harus jadi relawan gitu. This is my passion.
Walaupun saat itu saya juga sedang bekerja sebagai HRD di salah satu perusahaan farmasi, tapi saya tetap meluangkan waktu saya untuk menjadi relawan. Short story, di 2019 saya dipercaya oleh pengurus di ALZI Pusat saat itu untuk mengakomodir kegiatan Caregivers Meeting setiap Sabtu awal bulan. Dari awalnya saya hanya membantu untuk bikin layout, pasang PowerPoint, dan lain sebagainya, absensi, sampai saya diminta untuk preparation the whole things, sampai narasumber saya yang kontak, sampai dengan ending acaranya seperti apa itu saya pikirin gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana sampai the whole things itu saya bantu, dipercaya, dan akhirnya diangkat menjadi salah satu member sosial, divisi sosial di ALZI. Wow. Dan kemudian ya di 2020 itu Executive Director ALZI sebelumnya itu resign, dan dari founder kami namanya Diwai Suharya itu talk to me person in person gitu, menanyakan ketertarikan kamu dan juga passion ke depannya itu apa. Saya bilang ke dia, passion saya tuh ingin membangun kampung Alzheimer di Indonesia. Karena saya sempat baca atau nonton gitu ya, di Belanda tuh dulu ada kampung khusus Alzheimer, dan itu membuat saya tuh menarik banget. Itu adalah the safe place for Alzheimer's people gitu. Kita akan ke sana sebentar dulu. Iya, Saya iya. ini ya. Oke. Jadi apa yang kamu ceritakan itu sangat menarik, Michael. Ya, kamu punya nenek lincah yang bisa panjat terali. Yes. Saya kebetulan juga punya nenek juga gitu, oma saya. Jadi oma saya itu tidak mengenali saya. Jadi waktu saya duduk, saya cium dia, kan kita mau foto sama-sama, saya cium dia. Dia bisa tersipu-sipu. Dia bilang, ini ada cowok, siapa ini cium saya, bukan suami saya, cium saya. Saya bilang, Mami, kita panggil semua oma saya, Mami, ini cucunya nih, cucunya. Terus waktu itu adik saya rambutnya dicat pirang. Kenapa nenek saya ikutin dia masuk ke dalam kamarnya, dia ikutin, keluar dia ikutin. Terus dia bisik-bisik, hati-hati tuh ada nona Belanda, dia mau curi saya punya dompet di kamar. Jadi rupanya tuh dia ikutin adik saya tuh, karena dia nggak kenalin, dia kira ada nona Belanda yang mau nyuri dia punya itu dompet yang di kamarnya. Jadi ya, jadi saya kira karena banyak di kita diaspora Indonesia. Ini hubungannya apa dengan kita ya? Diaspora Indonesia terutama di LA ini banyak bekerja sebagai caregiver ya, untuk orang-orang tua atau apa, dan juga mungkin banyak yang di Taiwan, di Hong Kong menjadi TKI, TKW mungkin ya. Mereka banyak merawat orang-orang tua, ama-ama di situ ya. Jadi mungkin dengan tip-tip daripada kamu akan memberikan pengertian sehingga mereka lebih mengerti bagaimana cara merawat orang-orang tua ini ya. Nah, sekarang pertama-tama saya mau tanya dulu. Apakah perbedaan Alzheimer dengan demensia? Apakah mirip, sama, atau bagaimana? Atau kelanjutan atau bagaimana? Oke. Nah, jadi demensia itu, atau kita istilahnya pikun ya, biar lebih mudah, itu penurunan fungsi otak. Demensia ini ada berbagai macam tipe. Ada demensia Alzheimer, demensia frontotemporal, demensia Lewy body, dan lain sebagainya. Nah, demensia yang paling umum dijumpai itu adalah demensia Alzheimer. Sekitar 50-70% orang di dunia itu yang mengidap demensia adalah demensia Alzheimer. Oh, gitu. Nah, jadi memang Alzheimer itu part of demensia. Nah, yang membedakan antara demensia Alzheimer dan demensia yang lainnya adalah demensia Alzheimer ini penurunan fungsi otak, disertai yang mengganggu fungsi berpikir kita, pengambilan keputusan, emosi, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya di-scan dengan MRI, itu ada penciutan pada otak di Alzheimer. Nah, sementara kalau demensia vaskular, itu demensia karena pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi ada karena stroke misalnya, ataupun karena ada peredaran darah di otak yang terganggu. Itu demensia vaskular. Nah, kemudian kalau demensia Lewy body itu ada kaitannya dengan Parkinson. Jadi ada penurunan fungsi otak disertai dengan gangguan fungsi motorik. Jadi mungkin ada yang suka getar-getar, tangannya nggak stabil gitu. Ya, terus ada lagi demensia frontotemporal, itu karena ada faktor kecelakaan, misalnya benturan di kepala bagian depan, sehingga daya ingat terganggu karena ada faktor tadi kecelakaan dan demensia lainnya. Jadi memang tidak ada perbedaan, bukan suatu hal yang berbeda demensia dan Alzheimer, tapi part of
gitu. Ada macam-macam tipe demensia. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah demensia Alzheimer ini apakah genetik? Apakah menurun dari ibu ke anak perempuan atau ibu ke anak laki atau bagaimana? Kayak seperti kan kalau diabetes dari ibu ke anak laki atau dari papa ke anak perempuan. Apakah ada cross silang itu? Gimana kalau demensia Alzheimer? Ya, sebenarnya kalau faktor risiko genetik itu salah satunya. Ya. Gitu. Memang ada, tetapi memang kecil persentasenya. Oh, Sebetulnya demensia Alzheimer ini lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup kita, gitu ya, ya. Karena faktor risiko komorbid seperti hipertensi, diabetes, ya. kemudian kalau dari sisi psikologisnya itu ada karena rasa loneliness, rasa kesepian pada lansia sehingga tidak aktif otaknya, ada depresi, ada karena stres, post traumatic syndrome dan lain sebagainya gitu. Jadi faktor-faktor risiko ini yang kita perlu perhatikan atau kita cegah supaya jangan sampai mengganggu fungsi otak gitu. Karena memang untuk pasien-pasien khususnya dan hipertensi dan diabetes itu kita selalu bilang perlu memperhatikan obat yang dikonsumsi secara teratur. Jangan sampai itu terlewat gitu ya. Dan yang kedua, punya meaningful activity. Perlu dibangun dari sekarang. Kenapa meaningful activity itu penting? Seperti hobi ya, salah satunya ya. Hobi itu perlu kita pupuk. Kalau misalnya sudah satu hobi sudah bosen gitu, jangan bosen mencari hobi-hobi baru lainnya. Kenapa? Karena itu otak itu akan jadi terpacu untuk kita belajar dan terstimulasi. Karena ketika otak kita hanya diem saja, nggak dikasih exercise, itu lama-lama akan menurun fungsinya. That's why ketika untuk teman-teman yang bekerja mendekati masa pensiun, itu kita mencoba untuk himbau, carilah aktivitas yang paling menyenangkan tuh apa. Mungkin ada yang suka golf gitu ya, di masa pandemik mungkin masih udah mulai bisa tuh golf, tapi memang tergantung prokesnya masing-masing ya. Atau bisnis apa yang bisa dilakukan secara online misalnya, mungkin kalau Buce kan punya bisnis juga itu ya, maksudnya itu bisnis itu pun juga penting, perlu kita miliki gitu ya setiap orang. Atau punya sesuatu bersama keluarga, hal yang yang rutin gitu dilakukan. Misalnya seminggu sekali punya aktivitas nonton bareng Netflix di rumah misalnya gitu. Itu meaningful activity yang bisa dilakukan supaya untuk para orang tua maupun lansia itu nggak merasa kesepian. Tetap ada kualitas hubungan bersama dengan keluarga di sekitar gitu. Wah, itu tipnya ya. Jadi tipnya itu yang itu harus otaknya harus jalan terus ya, bekerja terus Ya. gitu ya. Nah, yang kedua, apakah ada vitamin tertentu yang akan bisa membantu mengurangi itu demensia Alzheimer ini? Nah, kalau menurut beberapa dokter, khususnya dokter spesialis saraf, Ya. sebenarnya kalau vitamin ini kita nggak menyebutkan merek ya, tetapi memang ada suplemen-suplemen otak yang memang baik. Ya. Dan itu nggak apa-apa dikonsumsi. Oke. Tetapi kita balikin lagi ya, kalau misalnya kita minum itu tetapi kita tidak bekerja, tidak beraktivitas, itu sama aja nggak bekerja nanti suplemennya. Itu jadi Nah, tetap jadi suplemen. Ya. boleh dibantu sama suplemen, tetapi kita sendiri pun harus punya activity juga gitu, yang bisa untuk menstimulasi otak. Oh, gitu. Apakah saat ini ada penelitian, misalnya stem cell untuk di otak yang mati itu kan kenapa orang bisa pikun kan otaknya mati kan sel-selnya mati. Apakah ada terapi seperti itu? Terapi dengan stem cell membuat dia punya otak lebih ini gitu. Nah, kalau misalnya beberapa penelitian sih memang dari kita sebaiknya itu otak itu kan regenerasi ya. Betul. Oh ya. Jadi maksudnya ketika kita ada serabut ini, kalau misalnya kita pikirkan nih otak ini sehelai rambut gitu ya sarafnya. Nah kalau memang ada yang mati, untuk otak yang normal itu akan tumbuh kembali, regenerasi. Nah untuk orang dengan demensia ini adanya suatu plak di otak yang menyumbat nutrisi. Nah jadi ketika otak itu stem cell-nya mati, benar-benar mati gitu, dia akan menyerang pertama kali di hipotalamus, pusatnya daya ingat kita gitu. Dan ketika itu sudah rusak, itu akan menjalar kemana-mana. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah dengan tadi kita memang ada obat untuk memperlambat penurunan fungsi otak, tetapi memang terapinya adalah dengan membuat si orang dengan demensia ini punya aktivitas tadi. Jadi balik lagi ke meaningful activity-nya. Ini menjadi challenging buat keluarga sebetulnya. ODD, orang yang sudah terdiagnosa demensia itu umumnya mereka akan malas beraktivitas. Umumnya mereka akan
enggan ataupun rasa untuk punya keinginan yang baru gitu ya, beraktivitas yang baru tuh udah sulit. Jadi gimana caranya sampai para keluarga ini selalu mencari, trial and error. That's why di Alzi ini kita ada WhatsApp grup komunitas untuk membantu para keluarga gimana nih tips dan triknya nih untuk bisa mengaktifkan si ODD ini gitu. ODD orang dengan demensia ya kami sebutnya. Nah, tip-tip apa yang bisa kamu berikan pada orang-orang caretaker nih ya, yang misalnya kerja rawat orang tua, apa itu, tip-tip apa yang ini 1, 2, 3, 4, apa tip-tip yang bisa diberikan? Satu, kalau memang mereka punya passion merawat orang tua, mereka kenali dulu lansia itu kayak gimana sih, lansia yang umumnya. Kenapa? Karena lansia itu, lansia normal saja, itu sisi emosional mereka itu mulai lebih sensitif pada umumnya. Terus daya ingat mereka yang kedua. Mereka tuh lebih sensitif, orang tuanya lebih lebih sensitif. sensitif. Yes. Jadi berhadapan sama lansia kita harus siap, gitu ya. Mereka sensitif. Nah, yang kedua, mereka butuh kualitas hubungan. Jadi kalau misalnya si perawat ini kadang-kadang mungkin pernah cuekin gitu ya, ngecuekin si ini, mereka akan berasa gitu. Kok saya nggak ditemenin, jadi ada kecemburuan dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, mereka butuh adanya kualitas hubungan. Nah, yang ketiga, untuk yang khusus dengan orang demensia, itu perlu ada pemahaman info tentang penyakit ini dulu, gitu kok. Karena ketika caretaker nggak paham tentang isu ini, wah itu akan sulit sekali buat mereka. Gitu ya. Nah, yang keempat terakhir itu adalah mereka ini perlu adanya jadwal rutin saat bertemu dengan lansia maupun dengan demensia. Jadi misalnya hari Senin, saya akan membantu oma atau opa untuk nonton film apa. Selasa, misalnya oma opa telepon siapa, keluarga. Rabu apa, Kamis apa. Kegiatan rutin itu akan membuat para lansia daya ingat dan kognitifnya itu jadi terjaga dan terstimulasi. Jadi mereka akan ingat hari, karena ada beberapa lansia yang sudah demensia, itu udah nggak ingat waktu, nggak ingat hari, dan sebagainya. Ketika kita berikan aktivitas yang rutin, itu membantu para lansia ini untuk ingat, bukannya kamu hari Senin kita harusnya main catur, misalnya gitu. Kok ini nggak ada nih kegiatannya? Nah, itu kan berarti lansianya produktif di situ. Kayak gitu kok. Itu beberapa tips yang bisa saya berikan di awal ini. Wah, itu sangat membantu deh. Nah, ya. saya sendiri, ada beberapa occasion, tidak sering, tapi beberapa kali, saya bangun, saya bingung. Saya ada di mana nih? Saya jadi panik, kan saya ini ada di mana nih ya? Apa saya masih bingung apakah saya ada di Papua, atau saya ada di Makassar, atau saya ada di Amerika, karena saya bingung gitu loh. Nah, saya itu takut juga, jangan-jangan saya punya Alzheimer nih ya. Itu apakah merupakan ciri-ciri daripada Alzheimer gitu? Belum tentu. Itu bisa jadi jet lag juga ya. karena kalau kebanyakan kita bepergian, memang itu kan otak itu butuh adaptasi dan penyesuaian juga ya terhadap waktu dan tempat gitu. Jadi untuk membedakan mana yang demensia, Alzheimer atau tidak, itu kita cek dulu. Apakah ketika kita mulai lupa, itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari kok. Misalnya, kita jadi lupa cara ngancing baju, lupa cara mandi, lupa cara masak, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan ke situ. Dan juga yang kedua dari faktor psikologisnya, apakah sampai muncul halusinasi. Halusinasi itu kan berarti kan ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat, tetapi mereka bisa lihat, orang dengan demensia ini bisa lihat gitu. Karena memang sudah ada gangguan fungsi otak yang tidak bisa mengenali objek secara benar gitu ya. Jadi gantungan baju dikira ada orang dan lain sebagainya. Jadi kita perlu lihat kalau memang kita sudah tahu nih, tiba-tiba Koko bilang tadi ya, aduh saya lagi di mana nih, begitu udah tahu, oh iya ternyata saya lagi di rumah di LA misalnya gitu. Oh berarti otaknya fine-fine aja. Itu tandanya antara jet lag atau memang lagi mumet penuh gitu ya otaknya, itu overload, information overloaded kita bilangnya. Kalau misalnya tiba-tiba orang itu lupa sejenak taruh kunci di mana, kacamata di mana. Biasanya kan kacamata suka taruh di sini ya, tapi suka lupa gitu. Ataupun lupa taruh barang. Nah, ketika bisa mengingat, itu otaknya masih fine. Itu intinya tuh lagi penuh. Ibarat spons sabun ya kok ya, kalau kita bisa cuci piring kan tuh penuh, perlu di squish dulu supaya otaknya tenang lagi gitu. Ya, jadi memang ada beberapa saat meditasi gitu ya, meditasi itu
Relaksasi, yes. Hah? Butuh relaksasi sejenak. Relaksasi. Makanya kita di ALZI ini ada senam otak namanya. Jadi senam otak itu sebagai bagian dari risk reduction untuk mencegah demensia juga, dan untuk tetap menstimulasi otak. Karena kita kan perlu ada rehat sejenak ya di otak ya ketika terlalu penuh dengan aktivitas gitu. Dan kita juga punya tagline nih kok, seperti baju yang saya pakai nih, jangan maklum dengan pikun. Bisa kasih tinggi, Pak. Jangan maklum dengan pikun. Dengan pikun, yes. Artinya apa ini? Merupakan campaign, karena seringkali kan kita mendengarkan stigma bahwa pikun itu merupakan proses yang wajar seiring dengan penuaan. Padahal itu tidak. Oh tidak? Itu tidak. Jadi Ya. kamu tidak harus menerima nasib jadi pikun, tidak? Ya, almarhum opa saya yang di Manado, usia 95 tahun itu daya ingatnya bagus sekali. Sampai beliau meninggal. Itu tidak ada sama sekali pikun. Dan ada satu lagi juga dari Papa dari founder kami di Suharya, usia 91 tahun, daya ingatnya bagus, masih bisa jalan bagus, masih bisa ikut fisioterapi, berenang, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya menjadi tua itu adalah pilihan kita semua. Itu yang kita invest dari sekarang justru. Baik dari usianya Koko maupun dari usia saya juga, dan di bawah saya juga. Gitu. Apakah dengan makan ginkgo biloba itu akan membantu? Iya, itu memang sama seperti yang tadi ya, yang mirip dengan suplemen-suplemen yang saya bilang tadi, itu juga bagus. Tetapi perlu ada diseimbangkan dengan activity-nya juga yang perlu kita lakukan. Karena kita udah mengkonsumsi suplemen ginkgo biloba dan apapun yang terbaik sekalipun, kalau memang dari kitanya nggak ada stimulasi sendiri untuk bergerak, sama aja nggak akan maksimal efeknya. Gitu. Oh gitu. Nah, itu sangat membantu ya keterangan-keterangan ini. Nah, apakah misalnya orang, oke, sekarang kamu bisa ceritakan enggak mimpi kamu, kota khusus apa tempat pemukiman khusus untuk Alzheimer. Itu gimana tuh? Ceritain, Mike. Iya, jadi ini terinspirasi waktu itu ada yang kirim artikel dan juga video ke saya tentang kampung Alzheimer yang ada di Belanda. Nah, itu saya jadi berpikir gitu ya. Saya punya mimpi besar itu untuk ada kampung Alzheimer. Jadi ada suatu tempat gitu ya, tempat the most safe place for Alzheimer disease. Jadi ini tempat akan ada rumahnya gitu ya, rumah khusus ODD. Jadi ketika ODD ini mau belanja, kan mereka itu apa? ODD. Orang dengan demensia, orang dengan demensia. Jadi kita sebutnya bukan penderita, tetapi orang dengan demensia. Oke, gitu. ODD. Oke, sorry ya. Orang dengan demensia kita kenal dengan ODD. Nah, jadi saat ODD ini lagi pergi belanja misalnya, harusnya 20.000 dia keluarin 100.000 kan. Nah, itu berarti kan si kasirnya itu udah paham nih bahwa ini adalah ODD yang belanja. Jadi dia akan tetap mengembalikan uangnya atau dia terima nanti akan dibalikin lagi misalnya ke rekening account-nya si ODD itu dan sebagainya. Kayak gitulah contohnya. Dan juga di situ itu saya juga pengen ada suatu tempat kayak buat trainingnya, buat misalnya para nurses atau para dokter yang memang membutuhkan informasi lebih lanjut, ada nih trainingnya nih. Jadi ketika ada ODD yang butuh perawatan atau keluarga butuh untuk masukan dari dokter, udah ada nih spesialis saraf, geriatri, kesehatan jiwa, ada fisioterapi, ada psikolog, ada pengacara, karena pengacara itu juga dibutuhkan terkait hal ini gitu ya. Dan juga ada berbagai macam profesi lainnya. Jadi untuk ini memang kita sekarang ini lagi bangun koneksi nih dengan berbagai lintas profesi juga kok supaya mereka semua itu bisa align gitu satu sama lain. Kita kerjanya tuh barengan, nggak sendiri-sendiri lagi. Karena memang sekarang ini kan ada ke spesialis saraf ya udah selesai gitu di saraf aja. Padahal kan ini ada gangguan perilaku yang butuh psikiater juga gitu kan. Ada juga gangguan untuk area geriatrinya berarti harus ada ke spesialis geriatri. Gitu. Jadi ini yang lagi kita bangun nih, sekrup-sekrup lah istilahnya dengan berbagai lintas profesi. Karena WHO itu mengeluarkan 7 rencana aksi global demensia plan ke negara-negara, termasuk Indonesia di 2017 sampai 2025. Dan nanti di akhir 2025 itu akan ada evaluasi besar-besaran dari WHO, bagaimana nih setiap negara ini mempersiapkan negara ramah demensia gitu. Jadi ini yang juga dari Alzheimer Indonesia kita coba pendekatan dengan Kemenkes,
juga Kemensos, dan juga lintas profesi untuk mewujudkan ini. Ya, semoga untuk harapan saya sih memang ketika adanya kampung Alzheimer ini ya kecil-kecilan dulu aja sih, nggak usah langsung gede gitu ya. Tapi hal satu aja tempat yang safe place buat mereka untuk bisa beraktivitas, itu yang penting. Oh, jadi itu adalah goalnya ya. Nah, sekarang gimana kalau orang mau mengeducate mereka tentang Alzheimer? Mereka kemana nih? Ke YouTube? Atau ada website-nya? Atau apa deh? Ya, bisa ke website Alzheimer Indonesia, itu di alzi.org.id. Kemudian kita punya sosial media, Facebook dan YouTube-nya itu di Alzheimer Indonesia. Tinggal di search aja Alzheimer Indonesia, itu akan ada Facebook dan YouTube-nya. Kemudian ada juga Instagram di alzi_Indonesia. Oke. Dan saya tidak ingat. Saya bukan demensia, tapi kata-katanya terlalu panjang. Jadi saya tidak ingat. Tapi tolong nanti di teks ke saya ke WhatsApp, saya akan tuliskan di YouTube kita ini di bawah ininya ya, description-nya. Oke. Jadi bisa orang-orang bisa ke sana ya, bisa membantu kalian gitu loh ya. Oke, ya ini mungkin saya tampilkan juga ya di sini ya biar lebih enak. Nah, kanan kiri saya. Oke. Jadi ada Facebook Alzheimer Indonesia, ada Instagram _Indonesia. Terus Twitter, ada Twitter juga, dan ada YouTube Alzheimer Indonesia. Jadi nanti saya share juga, kita punya video, bisa juga ditaruh di Alzheimer Indonesia punya YouTube. Oh iya. Di samping kita punya YouTube ya. Terus apa yang kamu harapkan dari kita, dari diaspora Indonesia? Support apa yang kita bisa berikan pada kamu? Iya, terkait dengan ini, tadi Koko sempat bilang di setiap diaspora Indonesia itu adalah caretaker ya. Maksudnya yang bekerja di luar negeri sebagai caretaker ataupun caregiver. Kalau bisa sih memang kita berharap semua caretaker ini punya pemahaman yang sama tentang hal ini ya, tentang demensia ini. Karena merawat lansia itu tidak semudah yang dibayangkan. Gitu. Nggak gampang, pendekatan ke lansia itu nggak gampang sama sekali. Kalau memang ada lansia yang gaul, itu beda ya. Kayak tadi yang nenek lincah tadi itu beda gitu, persoalannya. Tapi kalau untuk lansia yang udah mut-mutan dan lain sebagainya itu perlu kita bekali di situ sebenarnya kok. Dan ini pun juga mungkin bisa ada chapters juga di sana nanti di waktu yang akan datang gitu ya. Karena Alzi ini kita ada 21 chapters, tidak hanya di 16 kota di Indonesia dan 5 kota di luar negeri. Dan 5 kota di luar negeri itu di San Francisco, US, Belfast, UK, Doha, Qatar, Jenewa, Swiss, satu lagi Doha tadi udah ya. Kok saya jadi lupa nih. Oh, Belanda. Belanda itu di negaranya langsung karena memang core will-nya itu di Groningen di Belanda Utara, tetapi sebenarnya mereka ada beberapa chapters lagi. Jadi kita sebutnya di Belanda. Ada 5 kota di negara di luar Indonesia. Jadi kalau memang dari diaspora Indonesia yang memang punya ketertarikan dan memang punya passion terhadap hal ini, why not kita bisa bangun relasi juga dan juga bangun network yang baru gitu terhadap ini. Jadi ada di Doha, di Belanda, di San Francisco, 2 lagi mana? Belfast dan Jenewa, Swiss. Belfast, Jenewa ya. Belfast, UK. 5 kota ini semua kita ada eksekutif board-nya diaspora Indonesia ada di situ. Ibu di Doha ada Ibu Kartini, di Swiss ada Pak itu ya, Pak Basuki. Oh, bisa disekrup-sekrupin di situ nanti, disambung-sambungin gitu. Mungkin ada kegiatan bareng yang bisa dilakukan nanti dengan perwakilan Alzi yang ada di sana. Oke, ya. Terima kasih, De Michael, untuk informasinya. Saya mungkin mau manggil Pak Michael atau Pak Michael aja. Michael juga apa? Ya, jadi untuk De Michael untuk informasinya yang sangat berguna bagi kita. Moga-moga info yang singkat ini ya bisa membantu sedikit menambah wawasan kita tentang Alzheimer. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Salam sehat selalu dan jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun. Siap.